Beberapa hari yang lalu itu ada salah satu kawan saya, setelah ia lulus dari bangku perkuliahan, ia mengalami kebingungan dalam hidupnya. Dan ia baru sadar bahwa mencari ilmu itu tidak sebatas di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan. Akan tetapi kita bisa mencari ilmu di mana saja. Baik ketika bertemu, berjumpa dengan orang lain, nongkrong dengan kawan, berjumpa dengan orang yang usianya di bawah kita. Kita bisa belajar dimanapun itu berada. Kita bisa belajar arti kehidupan. Kita bisa belajar arti pengalaman. Jangan sampai kita mengkotak-kotakkan tentang ilmu. Tapi perlu kita sadari, ternyata generasi sekarang ini itu tidak paham bahwa dirinya mencari ilmu di sekolah itu tidak sebatas mencari ilmu. Tapi yang terpenting adalah mencari keberkahan terhadap guru atau guru yang mengajar kepada kita semua. Itu yang tidak mereka sadari, sehingga ilmu yang mereka cari itu tidak bermanfaat buat dirinya, apalagi untuk orang lain, karena ia tidak mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu. Kalau kita melihat atau mendengarkan cerita-cerita orang tua kita, nenek-nenek kita, mereka pasti mengatakan dan menceritakan dulu waktu ayah belajar atau kakek belajar, itu kalau misalkan ada guru di depan, kemudian kita lagi naik sepeda, pasti kita secara otomatis langsung turun dari sepeda itu. Kemudian sepeda itu kita tuntun kalau bahasa Jawanya. Karena untuk menghormati guru sampai segitunya. Bahkan kalau kita mendengarkan tidak sebatas di situ saja. Kalau ada guru yang datang kemudian sampai gerbang sekolah, itu orang tua kita, kakek kita mengajarkan tasnya atau sepedanya kita yang membawakan. Sampai segitunya hormatnya terhadap guru. Sehingga keberkahan ilmu itu mereka dapatkan. Padahal kalau kita memahami itu semua, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari bab tentang ilmu dan mengajarkannya, dan ini juga dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim bab tentang petunjuk dan ilmu. Rasulullah itu bersabda, "Matsalul ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaithil katsiri asaba ardon." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang telah disampaikan baginda Rasul kepada umat manusia itu seperti perumpamaan air hujan yang membasahi bumi. Kalau kita cermati kalimat ini, hadis ini memakai kalimat al-ghaith, itu menunjukkan hujan air yang memberikan manfaat buat umat manusia, sehingga tidak menggunakan kalimat yang lain seperti matorun. Dalam hal ini menarik sekali kita renungi seperti halnya ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa Rasul menggunakan perumpamaan ilmu itu seperti air hujan? Karena kedua-duanya ini sama-sama menumbuhkan. Kalau ilmu itu mampu menumbuhkan hati atau menumbuhkan jasad yang merasa dirinya sudah mati, sedangkan hujan itu mampu menumbuhkan tanah yang tandus atau tanah yang kering. Kemudian Imam An-Nawawi memberikan perumpamaan karakter manusia ini ternyata seperti tanah. Ada tanah yang sifatnya itu dia mampu menyerap air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, sehingga tanaman itu mempunyai buah yang lebat dan daun yang rindang. Dengan buah itu manusia bisa mengambil manfaat dan juga bisa berteduh di bawah pohon yang rindang. Manusia itu ada yang sifatnya dia bisa mengambil ilmu,
mempelajari ilmu, menyimpan ilmu, menghafalkan ilmu, sehingga dengan ilmu ini manusia itu bisa mengajarkan dan bisa mengamalkan, dan orang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia miliki. Sifat yang kedua, tanah ini hanya mampu menampung air, tapi ia tidak bisa menyerap dan menumbuhkan tanaman. Dan ketika ada hewan yang lewat di situ, hewan itu minum dari genangan air yang ada di tanah. Begitupun dengan manusia. Ada manusia yang hafalannya kuat, dia bisa menyimpan ilmu, tapi tidak mampu mengamalkan ilmu yang ia miliki. Dan orang lain hanya sebatas mengambil manfaat dari hafalan dirinya, tapi ia tidak mampu untuk mengamalkan dan ia tidak mampu untuk mengajarkan. Sifat yang ketiga, ada tanah yang sifatnya itu ia tidak mampu untuk menyerap air, tidak mampu untuk menampung air, dan tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman. Begitupun dengan manusia. Ada manusia yang sifatnya ia tidak mau belajar, tidak mau menyimpan ilmu, tidak mau mengajarkan ilmu, dan tidak mau mengamalkan ilmu. Dan jangan sampai kita dalam posisi sifat karakter tanah yang nomor 3. Melihat ilustrasi yang digambarkan oleh Imam An-Nawawi mengajarkan kepada kita semua, menjadi manusia itu harus berupaya seperti karakteristik tanah yang pertama. Mampu menyerap air, menyimpan air, menumbuhkan tanaman, sehingga orang lain, manusia sekitar, bisa mengambil manfaat dari dirinya. Kemudian pesan terakhir dari saya, persiapkan generasi yang memiliki satu, akhlak. Akhlak itu di atas segalanya, adab di atas ilmu. Percuma kita memiliki ilmu yang banyak, mempunyai gelar sampai doktor, tapi kita nggak punya akhlak atau adab. Kedua, harus menciptakan generasi yang disiplin. Disiplin itu bukan berarti kejam, keras untuk membentuk karakteristik, bukan kekejaman yang ditonjolkan. Yang ketiga, pelajari akuntansi, hitung-hitungan tentang kehidupan, sehingga kita menjadi generasi yang survive dalam segala hal. Kemudian yang terakhir, kuasai IT. Karena dengan IT, generasi mampu mengenal dunia, dibaca dunia, dan membaca dunia. Oleh sebab itu, jadilah generasi yang memberikan manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat buat orang lain. Tulislah kisah hidupmu dengan tinta emas. Jangan sekali-kali menulis kisah hidupmu dengan pensil atau pulpen, karena semuanya bisa dihapus. Tapi ketika kita menorehkan kisah hidup kita dengan tinta emas, sejarah yang akan diingat oleh generasi berikutnya itu akan membuat kesan tersendiri, dan orang lain akan mengenang bahwa diri ini itu memberikan manfaat buat orang sekitar. Semoga bermanfaat cerita ini. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.